wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Komandan. Sama-sama. Gimana kabarnya hari ini, Komandan? Alhamdulillah baik Bu. Tadi tenis Alhamdulillah. lagi habis ziarah. Ziarah. rombongan. Betul sekali. Ziarah ini dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Arhanud ya, Komandan ya? Betul. Iya. Kita laksanakannya di TMP Pasir Pahlawan Soreang. Iya. Karena di sana TMP-nya perlu kita bantu helm. Iya, siap, Komandan. Makanya kita ke sana. Iya, baik. Biasanya kita kan diadakannya di sana di TMP. TMP. Iya. Yes, ya. Nah, itu kan TMP itu sudah ready. Betul. Semua sarana prasarana tersedia. Nah, ini memang momen ini kita mencari untuk mengedukasi masyarakat melalui TMP. Salah satu bukti itu TMP adalah adanya helm. Nah, Iya, betul. di Taman Makam Pahlawan Pasir Pahlawan itu belum Belum ada ada helm. helm. Belum ada. Nah, kita nyumbang lah 33. Iya, baik. Ya, mungkin sebelumnya Komandan, sebelum kita berbincang-bincang pada siang hari ini, kami akan memperkenalkan diri dulu Oh, ya. terlebih dahulu ya. Saya dengan Serka Kuat Novi dan rekan saya. PNS Eka Valerida. Oh ya. Iya. Iya. Siang hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Komandan Komandan Pusen Arhanud ya. Baik Komandan, mungkin langsung saja. Mungkin Komandan bisa diceritakan sedikit tentang Latar belakang. ya perjalanan karir Komandan sampai dengan saat ini menjadi Komandan Pusen Arhanud. Wah, panjang nih ceritanya. Panjang ya Komandan ya. Mungkin bisa 30. diceritain ya. Sikat aja izinnya. Ya. Singkat saja ya. Siap, Jadi, silakan. Saya itu besarnya di Kota Dumai. Siap. Jadi mendaftar taruna dari Pekanbaru sebenarnya. Aslinya itu Pekanbaru karena Komdanya itu ada di kantor Polda Pekanbaru. Dulu kan ABRI ya. Iya. Abri. Betul. Nah, 2 kali daftar dari sana saya nggak masuk. Karena nggak masuk, kalau pulang kan ngabisin biaya. Nah, saya kebetulan sambil menunggu pendaftaran itu saya kuliah di Jogja. Oh, sambil kuliah. Nah, sehingga saya mendaftar lewat Lanutnya Maguwo, Adi Sucipto. Oh, siap. Alhamdulillah masuk. Masuk lulus Komandan ya. Karena itu mungkin juga ada doa dari orang tua Iya, ya. betul sekali. Karena saat saya mau daftar itu ibu saya tidak koma tapi terbujur di rumah sakit sudah berbulan-bulan. Pada Nah, saat saya- itu? Ya, Siap. saya lagi kuliah di UPN Veteran itu saya lagi tes kenaikan tingkat sebenarnya. Saya kuliah di Fakultas Pertanian. Iya. Nah, saya ke rumah sakit RSPAD, terus saya cium kaki ibu saya itu. Bu, doakan saya mau gitu kan. Mau doa restu gitu ya Komandan. Ya, Karena memang restu ibu itu memang Iya. ampuh gitu loh. Iya, Dan betul. pasti didengar sama. alhamdulillah masuk ke tingkat pusat Tingkat pusat. di Magelang. Alhamdulillah lulus. Nah, kemudian dinas pertama saya di Yon Arhanud 3 Bandung. Oh, Yon Arhanud 3. Itu sesuai cita-cita sih sebenarnya. Karena waktu saya di Dumai itu saya dengar kota Bandung tuh kota yang dingin gitu kan. Sejuk. Kapan bisa ke Bandung? Ternyata saya kok dinasnya di Penempatan dapat di kota Bandung. Bandung. Sampai situ ternyata agak panas juga. Karena kalau lari-lari kan keringetan. Iya, betul. Nah, Betul Komandan. itu sampai 8 tahun 8 tahun dinas Ya. di Yon 3. dan saya selapa masuk. Selapa zaman saya itu kan tidak seleksi, Oh, siap. alokasi dulu. Lokasi. Kebetulan saya termasuk 9 orang yang mendahului teman-teman karena jumlah yang ada itu kurang. Ya, kami masuk lah. Jadi masuk ya. Nah, cuma lulusnya karena mungkin kami junior ya, mungkin ya. Lulus saya ke Papua akhirnya. Lulus setelah di Selapa. Kelapa. Oh, Hmm, siap. setelah Selapa, dulu namanya Selapa. Selapa ya. Baik. Selapa lulus pindah ke Papua. Mungkin izin Komandan mau dipotong sedikit untuk karir Komandan tadi kan setelah Selapa ke Papua dan untuk bertemu sama ibu saat Komandan setelah lulus dari Akademi Militer itu ketemu sama ibu di mana Komandan dan sampai menikah dan terus Komandan punya putra putri ya besar di mana gitu. Ini ngulik ini. Iya iya. Ini agak ini Komandan. Ya. Sebelum berangkat ke Papua itu saya letnan kan di Bandung. Iya. Nah, kebetulan di Bandung tuh ada kegiatan-kegiatan. Dulu perwira-perwira itu sering main badminton. Makanya di sini kok main badminton kok Danpus bisa main badminton kan dulu kami sering main badminton. Nah, dikumpulkan
istri saya ada di sekitaran. Oh, jadi cinta lokasi. Cinlok. Ini sangat menarik nih. Iya. Kayaknya harus dikupas tuntas. Tapi ini cerita satu sisi, kalau ada istri saya nanti komplain ya. Betul. Ini ibu nggak ada untuk komandan. Nah, kemudian anak saya lahir di Bandung tuh 2 orang wanita. Kemudian setelah saya ke Papua tadi, Iya. tetangga saya bidan, saya bilang sama suaminya bidan itu orang Kodim, Pak, saya pengen anak laki-laki, gimana ya caranya gitu. Itu rupanya dia punya ilmunya. Punya ilmunya. Istrinya, Iya, ibunya ini kan bidan, dikasih tahu, Pak, kalau Bapak mau punya anak laki-laki lebih baik ibu tuh sering makan daging. Oh, iya. Nah, kebetulan di Papua tuh banyak daging rusa. Banyak daging rusa ya. Wah, pokoknya makan daging. Berarti nggak hanya mitos ya Bu ya. Makan daging bisa. Betul. Tapi gimana Laki-laki. setelah makan daging itu apa ada pengaruh mungkin punya anak langsung laki-laki atau gimana? Iya. Mbak? Iya, Anak ketiga. saya ketiga Oh, laki-laki. laki-laki ya. Oh, Produk Alhamdulillah. Papua. Produk Papua. Produk Papua. made in gitu. Karena udah 2 perempuan jadi yang Pengen ketiga laki-laki pengen ya. laki-laki. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya. Nah, Karena kemudian laki-laki. setelah perjalanan waktu, tapi ini buat ibu-ibu juga sebagai pengalaman bahwa kadang-kadang hati kita bicara itu sebagai doa. Iya, siap. Karena saya punya anak keempat waktu di Pusen. Di Pusen itu pangkat saya mayor. Itu setelah dari Papua. Papua. Habis di Papua kan saya squad. Seskos. Saya punya anak perempuan tuh anugerah sih sebenarnya, karena kami tidak merencanakan anak keempat gitu. Iya. Bukan kita menolak, bukan, Iya. tapi sudah 7 tahun Sudah. kosong Oh, istri 7 saya. tahun nih. Nah, waktu di Papua saya mengunjungi daerah di pedalaman tuh namanya Eral Makavia. Nama daerahnya tuh Eral Makavia. Siap. Pagi-pagi itu suasananya jernih, ada air mengalir di daun-daun, terus saya gini, wah, bagus banget ya. Daerah ini satu kampung ya, namanya Eral Makavia. Saya berpikir dalam hati, kalau saya dikasih anak namanya Eral Makavia. Itu rupanya jadi doa. Jadi doa komandan ya. Nah, setelah saya pindah ke sini, sebelum jadi danyon, istri saya hamil. Anak keempat itu ya. Anak keempat. Dan yang sekarang yang terakhir komandan usia berapa mungkin saat ini? SMA kelas SMA. 1. Yang paling besar komandan? Yang paling besar sudah kerja di Bali. Oh, alhamdulillah. Ada yang mungkin ikut komandan? Ada satu yang laki-laki, Yang nomor 3. 3. Oh, Sama dengan saya nasibnya, daftar tarunanya 3 kali. 3 kali. Ya. Alhamdulillah ya ada penerus. Ada ya, Bu, ya. penerus saya. Alhamdulillah gitu. Terima kasih. Mungkin ya terima kasih komandan ya atas penjelasannya. Mungkin kami tanyakan lagi mungkin dalam perjalanan karir komandan sampai dengan saat ini mungkin pasti pengalaman ada pengalaman Ada yang pengalaman berkesan. yang berkesan. Iya. Mungkin bisa diceritakan komandan pasti banyak ya Bu ya pengalaman. Iya, Kalau betul. kalau perjalanan hidup itu tentu naik turun ya. Iya, betul sekali. Dari kita kecil. Seperti roda mungkin komandan ya berputar. Tapi rodanya kadang-kadang gembos. Kadang-kadang Itu gembos. berarti halangannya itu kalau rintangannya sih. Iya, betul betul. Jadi dulu waktu selapa itu kami diberitahu kalau 10 besar maka kamu akan diprioritaskan masuk Pusen dan Pusdik. Progresnya itu Progres. calon wadanyon atau calon danden. Dan Nah, saya berpikirnya bukan calon wadanyon danden. Karena saya berdinas di Bandung, siap. kalau pindah nggak usah jauh-jauh lah ke Pusen, Pusen, deket iya, gitu kan. deket, iya. Pikiran saya. Ternyata prakteknya saya ke Papua. Papua. Nah, itu saya harus mengajak istri saya kan. Berangkat, mau nggak ikut? Mau. Untungnya istri saya Iya. itu oke aja gitu. Wah, itu kan moral ya. Iya, siap. Kemana-mana ikut ya Iya. komandan ya. Cuma- Mendampingi gitu Mbak. Waktu di jalannya itu kami berangkat, kapal kami dibajak Bu, 1 hari itu kami di Kendari nggak bisa kemana-mana. Sampai di Papua tengah malam jam 3 pagi. Saya berpikir ini saya bawa istri, bawa barang, 3 kotak, saya bawa 3 kotak. Jam 3 pagi ini mau kemana ini? Karena di Biak, saya belum tahu kan. Oh iya. Itu perasaan saya gini, saya bawa istri ini bener nggak ya dalam hati saya ini, kan tanggung jawab ini, jam 3 pagi hujan lagi. Oh ternyata memang Allah itu menolong saya. Kemudian saya ketemu teman di pelabuhan, saya dibawalah tidur di rumahnya dia. Tapi nggak berapa lama anak saya hilang. Kan anak saya titipkan dulu ke mertua di Semarang. Hilang Oh, 1 hari. Saat itu ibu sendiri berarti.
Enggak, saya dengan istri Iya, kan naik sama kapal. sama komandan berarti. Eh, Anak-anak tinggal. Anak titip masih Titip dulu. SD. Anak saya yang kedua itu masih umur 3 tahunan atau 4 tahun gitu ya. Siap. Hilang Si anak saya itu. kecil. Hilang, saya harus balik lagi nih. Ya Allah. Jemput kan. Sementara ya saat itu kesulitan angkutan, bukan angkutan yang sulit, bayarnya yang sulit. Nah, akhirnya saya datang, saya jemput, kami naik kapal lagi tuh. Naik kapal, tidurnya di dek bawah 2. Perjalanan berapa hari tuh komandan naik? Kapal laut. Semingguan lah. Karena muter-muter ke Kalimantan kemana Siap. gitu. Nah, waktu di dek 2 itulah ombak besar di masa limbo. Anak saya teriak, itu air gitu. Karena air itu yang di kaca bola tuh sampai situ. Siap. Akhirnya saya angkat anak saya, kami naik ke atas. Saya cari tempat paling aman lah, naik di kantin di atas itu. Tapi saya berpikir lagi saat itu, ya Allah, kemarin istriku, sekarang bawa anakku ya. Itu maksud saya itu situasi saya akan bertugas oke gitu. Tapi ini yang saya pertanggungjawabkan ini kan nggak Iya, main-main gitu ya. betul. Nah itu cukup berat tuh bagi saya Iya, saat itu. betul. Gitu. Iya, betul sekali. Jadi ada cerita Iya, dan betul. pengalaman. Cerita pengalaman itu pasti nggak akan lupa, Bu. Ya, tiap orang mungkin punya pengalaman. Iya, betul komandan. Karena kalau ada apa-apa kan saya tanggung jawabnya dunia akhirat itu. Iya, betul komandan. Nah, itu. Izin, kemudian gini ya, waktu komandan masuk dulu itu apa ya? Akmil atau akabri dulu ya? Dulu apa namanya, komandan? Sudah akmil sih, cuma kami nyebutnya masih akabri. Masih akabri. Itu mungkin di komandan itu ada bayangan, oh saya nanti masuk Arhanud atau Armed Iya. atau infanteri. Itu ada semacam bayangan gitu nggak Kak, komandan izin? Kami dulu di atas saya 1 tahun itu dari Kopral Taruna sudah kecabangan. Jadi kita sudah tahu nih artileri, kita sudah tahu. Kita pun lihat senior-senior di atas saya itu sudah tahu. Seperti di sini Dirbinlat itu dari tarunanya Kopral sudah artileri. Oh, jadi pada saat Taruna Akmil itu sudah Atas saya. Maksudnya sudah tahu Sudah, kecabangannya Ya, gitu. komandan. tapi pada saat saya dirubah polanya. Siap. Kami disebut Satpur, Satuan Tempur. Satuan Tempur. Artinya selama 3 tahun pendidikan saya infanteri. Selama 3 tahun di Akmil. Pendidikan, ya. Oh, Jadi waktu milih dikasih angket, angket. ya infanteri. Siap. Tahu-tahu lulus, Arhan. belum tahu, Oh, belum tahu itu belum komandan. tahu. Begitu lulus diumumkan, ternyata saya artileri. Artileri itu kan 2 Iya, dulu, siap. masih jadi 1. Masih jadi 1 ya komandan ya. Armed dan Arhanud ya, pada saat itu. Diapelkanlah di Pusenar. Siap. Itu dulu kami diterima seorang mayor. Makanya saat ini saya membuat satu tradisi baru di depan itu untuk menerima lulusan-lulusan baru siapapun lah ya, lulusan apapun. Saya tradisikan supaya dia punya rasa ikatan lah dengan kecabangan. Kecabangan. Dulu kami enggak diterima, ada mayor ya bagi 2, kamu kanan, kamu kiri. Yang kiri Armed. Armed, Armed, yang kanan Arhanud. Ya Iya, udah masuk betul. pendidikan katanya gitu. Dulu gitu aja. Iya betul emang. Nah, itu baru tahu saya, saya Arhanud gitu. Gitu Iya. dulu ceritanya. Terus yang paling menarik perhatian Bapak di bidang artileri pertahanan udara itu apa gitu? Setelah masuk saya mencintai lah Arhanud. Kan di kepala saya ini saya infanteri dulu ya. Tapi setelah masuk saya harus cintai Arhanud karena Arhanud. alat-alatnya banyak gitu. Ya, senjatanya mungkin. Senjata. Nah, waktu di Pusdik pelajaran itu adalah pelajaran meriam. Meriamnya pun tua. Meriam tahun 50 masih ada tuh. Rheinmetall Oerlikon namanya 20 mili. Ini senjata tua banget gitu saya pikir. Nah, begitu saya diajak melihat senjata RBS di Yon Arhanud 2 Kostrad, saya baru lihat, wah ada senjata canggih kita, ada RBS, ada Rheinmetall. Nah saat itulah saya, ternyata kita nih nggak main-main senjatanya gitu. Kalau yang tadi dilihat di Pusdik kan yang masih yang Yang tua-tua. Tua-tua ya. Sekarang pun masih ada tuh yang tua itu. Tapi saya diajak ke, itulah saya baru, ternyata kita ini punya kebanggaan. Nah sejak saat itu terus ya saya gali sampai ya alhamdulillah sampai sekarang. Iya. Ya, terima kasih Komandan. Terima kasih komandan atas Sejarah lampau. Ya, siap. Sejarah lampau. Dalam perjalanan karir Bapak itu ada momen atau pengalaman yang paling berkesan mungkin
terutama dalam mengasah keterampilan di bidang Arhanud? Ada nggak ada momen atau pengalaman? Ya, jadi kami dulu itu pada saat latihan-latihan menembak itu hanya mendengar tembakan peluru senjata ringan. Tiba-tiba sarcap itu kami menembak meriam Arhanud yang suaranya keras gitu. Dan pada saat itu mungkin situasi ya, kami tidak boleh pakai tutup. Oh, nggak boleh pakai tutup telinga itu Komandan. Ya, Itu kenapa? Alasannya itu kemarin? saya kurang tahu penjelasan senior itu, tapi ada intinya gini lah ya, kalau tentara gitu dengar suara itu harus Kuat bisa gitu tahu ya, kan. harus bisa. Akhirnya kami nembak lah tuh, dong gitu kan, wah kenceng banget. Jadi saya terkesan dengan tembakan itu, ini aja kita takut dengarnya. Berarti kalau musuh lewat tuh juga mungkin takut. Jadi langsung Iya. mendengung ya izin ya. Langsung telinga langsung teng gitu ya. Oh ternyata itu momen yang ini. Jadi kalau Yang paling nembak itu penting. mungkin untuk menakutkan musuh itu ya pakai senjata yang berat Salah aja. satunya itu mungkin Ya mungkin Arhanud kira-kira ya. gitu. Gimana Mbak Novi? Ya cukup menarik ya Bu ya. Mungkin Komandan kan saat ini Komandan menjabat sebagai Komandan Pusen Arhanud. Ini kita launching podcast juga ini Bu. Iya. Ya. Gimana Pak ya? Yes. Podcast Arhanud yang pertama kali lah Mbak. Tujuannya mungkin Iya, ya. iya. Tujuannya Tujuan apa itu dari- Komandan? Podcast Arhanud. ini. Hmm. Mungkin bisa diceritakan sedikit Komandan. Memang kan saat ini informasi-informasi itu cepat. Iya, betul sekali. Iya. Kemudian orang yang menggunakan podcast itu juga banyak. Banyak. Akhirnya podcast itu membutuhkan waktu untuk mengantri. Di sisi lain prajurit-prajurit Arhanud, walaupun itu bukan di bawah saya langsung ya, ada di batalion-batalion, Betul. banyak yang berprestasi, juara karate emas, ada yang hafiz Quran 30 juz itu. Saya lihat kapan ya ini bisa saya orbitkan. Iya, betul. Oh Komandan. iya betul. Itu saya mencoba melaporkan, ini kan ngantrinya banyak. Nah, saya diskusi lah dengan staf ini, kalau kita bikin podcast sendiri, nanti kita undang. Iya, Atau- yang berprestasi itu ya. mungkin ya Komandan ya. Atau gimana teknisnya. Akhirnya dirilah ini podcast Arhanud yang kita cintai. Iya, siap. Hari ini kita mencoba wawancara. Iya, siap. Tujuannya sih itu. Tujuannya itu. Tapi bisa saja yang diundang tuh mungkin nanti di sekitar lingkungan kita ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah, betul. Apakah beliau mau, dan itu kan nanti kita lihat ya situasinya. Berarti bebas ya nanti Ya, untuk mungkin kedepannya bisa Iya. dari masyarakat Mungkin bisa ada gitu. istrinya anggota yang berprestasi. berprestasi, Oh, bisa. betul Bisa betul. kita undang. Iya. Artinya ini untuk kepentingan informatif Siap. kepada masyarakat yang aksesnya luas, tapi melalui jalur yang resmi lah. Iya. Kan ini ada di bawahnya pennya pusat. Pusen Arhanud ya, betul sekali. Nanti kan narasumbernya, tokoh-tokohnya bisa Ya. di Dan tema-temanya juga bebas ya Jin ya. Variatif. Betul, ya. Betul sekali. Nanti seberapa sering podcast itu diunggah gitu? Semakin masif, menurut saya informasi itu akan semakin banyak. Iya, Tergantung betul nanti kesiapan dari ini sekali. Dari pen PN Pusen Arhanud kita. mungkin. Itu tadi kalau udah terkenal gitu, nanti kan banyak tuh yang bisa kita undang. Iya, betul sekali. Nah ini kan harus mengatur waktu, kapan dinas, kapan ini, Betul. Betul. kapan latihan dan sebagainya. Ini kita memang harus mengatur waktu. Iya. Dan mungkin selama Komandan menjadi dan Pusen Arhanud di sini, mungkin kan banyak juga ya Bu ya, kita lihat pangkalan kita ini Yang banyak direnovasi iya, gitu betul, ya. banyak direnovasi oleh sejak Komandan Menjabat jadi jadi menjabat. Betul. Mungkin prioritas utama atau tujuan utama dari penataan itu sendiri, Komandan, Gitu. mungkin bisa dijelaskan? Begini, kita itu dalam berorganisasi seperti pesannya Pak Soekarno dulu, Iya. jas merah katanya, jangan Apa itu? Gimana lupakan itu? sejarah. Oh iya. Sekarang ini orang banyak membuka apa itu namanya media sosial Media ya. sosial ya. Kadang-kadang datang di kantor kita pun tamu atau pejabat atau siapa duduk, nggak ada yang dilihat di kantor itu, akhirnya buka media sosial. Iya, betul. Jadi kayak bosan gitu. Saya punya ide, karena beberapa kali kunjungan, kebetulan dulu pernah ke luar negeri ya, diajak. Setiap datang ke instalasi militer, mereka tunjukkan sejarah satuan.
Ini Pak, kami dulu bertempur di sini. Itu mereka selalu tunjukkan sebelum Siap. kami diterima resmi. Iya. Saya pikir-pikir kalau saya bikin museum biayanya dari mana gitu. Nah, tapi dengan biaya yang terjangkau dibantu oleh beberapa teman, kita bisa buat lobby itu sebagai penjelasan sejarah. Iya, betul sekali. Nah, sehingga nanti kalau ada tamu datang dia bisa lihat, oh dulu sejarah itu pernah bertempur di Mojokerto, pernah bertempur di Kedung Cowa, itu ada tertulis. Sih. Kemudian ditata itu untuk membuat orang lebih tertarik saja melihat situasi kantor kita. Iya, betul sekali. Tapi yang paling monumental menurut saya adalah saat ini kita sudah punya toko koperasi. Iya. Ya, Betul, iya. toko koperasi itu menurut saya monumental Iya, karena betul. berhubungan dengan anggota kan. Dengan anggota. Kesejahteraan anggota. Iya, betul. Nah, itu menurut saya dari semua yang dikerjakan sangat monumental itu toko koperasi kita bisa kita bangun lebih representatif, terjangkau harganya, posisinya strategis gitu kan, dan banyak yang datang. Iya. Alhamdulillah. Ramai. Alhamdulillah. Ya. Berarti itu apa ya? Yang menguntungkan bagi Pusen Ahad. Iya. Ya, bagi prajurit lah. Bagi cara dan kesejahteraan keluarga. ya. Kesejahteraan, betul. Jadi sekali. orang luar juga bisa tahu, oh ini loh ada Iya. Via Timar. Iya, via Ya, Timar, betul. tidak hanya koperasi itu hanya apa namanya, kok tanggal tua orang baru datang enggak. Betul sekali. kalau benar. kalau tanggal muda ke Alfamart, Alfamart, Indomart, Indomart, ya. Indo apalagi gitu kan. Nah, tapi sekarang enggak, karena kita juga tampilannya bagus, Ya, mau jadi nggak mau. menarik perhatian ini juga apa namanya masyarakat sekitar. Tapi gitu. alhamdulillah sampai sekarang memang Rame antusias terus, orang iya, luar betul. itu ramai terus. Rame Alhamdulillah. Benar-benar Bu. Di Dan sisi- harganya juga apa Relatif murah, banyak iya. promo-promo. Lagi pula seperti kita itu, bisa bisa kredit Bisa gitu. Itu yang Bisa paling kredit. penting. Dan di sisi lain pengamanan Bu, Iya, betul sekali. karena di sektornya toko koperasi yang sekarang itu kan dulu gelap, orang mungkin malam aja takut di situ. Iya, Iya, betul. Setelah benar, dibuka betul. lampunya terang, ya kan? Remang-remang gitu dari luar. Sekarang udah terang, Mbak. Sekarang Udah terang. ya, betul. Malam juga kita ke situ Nggak takut, takut. iya. Tapi kan Aman. endingnya nanti, ini saya berdoa endingnya nanti itu kan SHU bagi anggota. Salah Iya, satunya nih ya, betul, Iya, betul. betul. SHU itu bisa meningkat. Bisa meningkat ya kemudian. Sehingga Amin. kesejahteraan anggota dari koperasi ini kan sebenarnya bukan keuntungan yang dicari, tapi ada sosialnya. Sosial, Iya, iya. betul. Itu bisa kita capai. Mungkin untuk rencana kedepannya itu Tapi supaya tahu, gimana ya? Gimana Mas? saya pernah jadi ketua koperasi di Batalion. Iya, ada tiga dulu ya. Pernah. Iya. Gitu. Makanya saya selalu ini, soko gurunya ekonomi Indonesia itu betul-betul koperasi sebenarnya. Makanya kita buat bagus lah. Iya. Moga-moga Keren sih, Keren Iya. banget. Luar biasa. Termasuk bagus gitu loh. Iya. Tampilannya Tampilannya. nggak memalukan lah. Enggak kalah dengan Alfamart, Indomart. Nah, Iya benar. Tapi betul. yang paling penting tuh banyak diskonnya. banyak diskonnya, betul itu yang dicari berarti ibu-ibu ya. inovasinya Komando itu luar biasa Iya. gitu loh. Sampai ke sana berpikirnya Iya. itu ya, Bu, ya. Dan komandan mungkin sampai dengan saat ini pembangunan apa saja mungkin yang masih dilakukan sampai dengan saat ini yang sedang berjalan. Banyak sih. Kita tidak hanya di Mapusen ya. Iya. Pun kita menyentuh sampai ke Bengpus Arano, Bengpus. Iya. ke Pusdik. Pusdik, iya. Pusdik ini sekarang sedang membangun bekasnya ADT 3 dulu, jadi simulatornya Rapir itu akan dibangun menjadi simulator menjadi museum. Museum. Dulu bekas simulator menjadi museum. Bengpus juga memperbarui perkantorannya karena sudah Kantoran. berubah. Iya. Nah, di Pusen sendiri kan berjalan. Mungkin yang akan kita sentuh saat-saat ini nanti ke depan kita mencoba mencari teman-teman ya. Itu adalah sarana olahraga kita olahraga. buat yang lebih rapi sehingga Siap. nanti kita ikut membantu pemerintah daerah membangun olahraga generasi mudanya. Iya, betul. Sekarang sudah banyak Iya, dan betul. rapi gitu. Iya. Cuma kalau kita buat yang lebih menarik kan mungkin orang Lebih bagus. insya Allah tuh yakin. Sudah banyak juga ya, mungkin kayak kita kan punya lapangan tenis, lapangan Sudah voli itu betul. setiap sore Futsal itu kan bisa rame. kita ya, apalagi kita ada bulu tangkis Iya, kan. betul. Besok Ya ini kita Allah. kan rencana lomba panah. Iya, betul. Dalam rangka hari ulang tahun Iya. Arlangot ya, komandan ya. Karena memang simbol kita kan sebenarnya busur panah. Iya, Siap. betul. Nah kebetulan kok ada momen dari panitia panah itu Mhm. tingkat provinsi bisa
Nah, ini sekitar 300 peserta. Peserta luar biasa. Banyak, luar biasa itu antusias mereka kan ya. Iya, Insya Allah kita bisa meramaikan lah. Amin. 3 hari ke depan ya Komandan ya? Jumat Dan Sabtu nanti Minggu. akan bergulir tiap tahun karena Hmm. akan dibuat piala bergilir. bergilir. Oh, siap. Jadi terus menerus, ya nggak tahu nanti siapapun yang memimpin. Ya, harapan kita terus Iya. berlanjut. Terus berlanjut. Luar biasa sekali, menarik ya Bu ya. Perbincangan Baik kita banget. pada siang hari ini. Ramai dan panas gitu. Iya. Iya. Podcastnya apa namanya bisa mengangkat lah citra kita. Citra positif dari Ya dengan bincang-bincang Anak-anak begini ini. kan kita bisa sampaikan tuh ke Iya. masyarakat. ya betul sekali. Mungkin ada nasihat dari Bapak untuk generasi muda yang bercita-cita ingin jadi TNI atau di Departemen Pertahanan, gimana? Generasi muda kita ini mungkin ini kan pandangan pribadi. Iya, betul. Mungkin banyak yang tidak percaya diri menurut saya, sehingga pada saat satu tes itu dia bukan mempersiapkan dirinya tapi pengen tahu bagaimana singkatnya, Iya, gimana caranya masuk tentara, singkatnya gimana, shortcut aja gitu kan, Iya. nggak bisa ya. Instannya aja gitu. Nah itu kan tiba-tiba lulus kan nggak mungkin, Iya, nggak mungkin. harus dipersiapkan. Nah Persiapkan. maksud saya generasi muda itu harus mempersiapkan, melatih dirinya, Betul. psikologinya itu tidak belajar. Psikologi kan bukan dipelajari, tapi dari kehidupan sehari-hari, disiplin bangun pagi, membereskan tempat tidur. Karena waktu saya kecil juga gitu, saya tinggal dulu sendiri di rumah. Pagi mau berangkat saya nyapu dulu di rumah, pulang saya masak. Masak. Karena nggak ada ibu saya di Pekanbaru kan, saya tinggal Iya. sendiri. Pulang tuh saya masak dulu, sore saya lari, Luar biasa, mandiri banget. gitu. Mungkin izin Komandan anak keberapa dari Dari bersaudara? Anak bersaudara. paling kecil Oh, dari dari 4. dari 4, anak paling kecil. Nah, yang 3 semua di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Berarti Komandan sendiri yang Disuruh tunggu rumah, mau ikut Pekanbaru nggak boleh. Iya. Gitu. Jadi Tapi ada hal-hal itunya. begitu. Iya, Itu melatih psikologi. betul betul. Nah, sehingga anak-anak muda itu jangan mau shortcut, tapi dari kehidupan sehari-hari dia belajar, berlatih. Kan di Pusenaranan pun ada juga sih pelatih-pelatih jas Iya, kita yang ada, bisa banyak. Betul, dimanfaatkan. Setiap sore itu saya kalau pulang kantor Yang Iya. pembinaan. Pembinaan. Nah, Saya lihat anak kecil-kecil pada main volley dengan bolanya lebih besar bolanya, tapi ini semangat anak ini. Semangat Nah, itu ya, yang Bang. gitu-gitu Betul, tuh iya. nanti mungkin Generasi- generasi penerus itu juga yang sih. harus diketahui kita banyak gitu. Iya, Mm-mm. betul. Kita harapan kita orang-orang yang masuk TNI itu nanti orang-orang yang mempunyai fisik, jasmani, Betul. psikologi, kesehatan yang memang prima, Prima. sehingga bagus. Ya memang kan sekarang masuk menjadi anggota TNI juga sulit, Bu. Sulit ya. Ya, Karena harus Apalagi mempersiapkan sekarang diri. itu mungkin ada kayak SKD atau apa ya, tes Iya. kemampuan dasar itu. Standarnya kan Standar. memang tidak main-main lah. Jadi dulu juga tesnya dulu gitu. Siap Komandan. Terus kuota juga sekarang. Kuota ya, Iya. kalau ada dia. Itu kan Yang agak- itu memang dialokasikan. Siap. Tapi kalau kebanyakan didiknya di mana? Siap betul. Ruangannya nggak cukup. Tapi antusias masyarakat itu Iya. ke ETN Iya. itu bagus itu. Betul. Ya, itu modal dasar kita kan. Ya Kan- kembali lagi semua ke rezeki ya. Iya, Ya, rezeki. tapi semua harus diperjuangkan. Diperjuangkan, betul. Nggak bisa kan tiba-tiba mau jadi tentara bangun tidur kan. Rencana bangun tidur ini nggak bisa. Ya. Jadi harus ada pengorbanan gitu loh. Anak saya kan 3 kali itu juga saya beritahu, anakmu, apa kamu bang, saya mengira anak saya bang kamu gagal nih, tapi jangan putus asa, siapin lagi tahun depan, gagal lagi, sampai dia kuliahnya pindah dulu kuliah di Unjani, kuliah di teknik mesin, dia pindah ke psikologi, Psikologi. karena dia bilang Pak nanti kalau saya nggak lulus akmil, saya masuk psikologi, masuk tentaranya dari ini bener-bener nih. Tapi artinya itu butuh kan, Iya, siap. kesiapan mental dan sebagainya. Sekarang sudah tingkat berapa Komandan mungkin yang Serma datar. Serma Data? Ya. Berarti berapa tahun lagi kena selesai? Insya Allah kalau ini naik tingkat 4, Hmm. kalau lancar ya moga-moga Iya, kita amin. Mudah-mudahan dilancarkan. Insya Allah. Satu Naik tahun lagi, 1 tahun lagi. Insya Allah. Infanteri tapi dia. Infanteri ya, menjadi penerus komandan yang luar biasa. Walaupun beda loh, beda apa ya, kecabangan. Kecabangan. Nggak apa-apa. Jadi ada cerita Komandan. Iya, Ya ada cerita moga-moga nanti sampai lulusnya sesuai dengan semua dengan masih iya. perjalanan pendidikannya. Amin. Amin. Mungkin dari perbincangan kita mungkin itu dulu Komandan. Terima kasih Komandan atas Sama-sama. perbincangan
kita sore hari ini ya, Iya. sangat menarik sekali. Kami ucapkan terima kasih Komandan, sehat Saya- selalu. terima kasih. Sehat Bu Novi, selalu. Bu Eka. Salam untuk keluarga, Iya, Ibu. Komandan, salam Ya, hormat. salam juga untuk keluarga. Terima kasih Saya Komandan. bisa Terima kasih pamit. Komandan. Sama-sama. Ya, selamat Selamat sore. siang. Ya. Selamat sore ya.